Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi pada kuliah Karsinogenesis dan Hallmark of Cancer ya. Nah, kita kemarin minggu lalu kalau tidak salah sampai kepada penyebab-penyebab dari karsinogenesis. Jadi faktor-faktor apa saja menyebabkan karsinogenesis. Di antaranya adalah inflamasi yang kronik. Jadi kan ada faktor yang herediter dan somatik gitu kan mutasinya ya. Nah, ini kita bicara tentang yang non herediter. Nah, non herediter salah satu yang bisa menyebabkan karsinogenesis itu adalah inflamasi kronis ya. Nah, inflamasi kronis ini macam-macam penyebabnya. Maksudnya bisa dipicu oleh terpapar apa ya, semacam benda asing gitu ya. Untuk tubuh yang merangsang terjadinya radang kronik karena adanya benda asing seperti partikel asbestos ya atau partikel silika misalnya pada bekerja di tambang batu bara gitu-gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan mesotelioma gitu atau CA di paru ya, karsinoma di paru. Jadi keganasan di paru. Terus kemudian bisa juga karena autoimun radang kronisnya. Jadi radang kronisnya tidak selalu karena infeksi bakteri ya atau infeksi mikroorganisme virus gitu nggak selalu. Bisa karena terpapar partikel tertentu. Terus bisa juga karena autoimun. Yang karena autoimun contohnya adalah karena kolitis ulceratif. Kolitis ulceratif yang diteliti oleh Prof. Tina ya, pada colitis induced colorectal carcinoma. Nah, itu menyebabkan kolorektal karsinoma pencetusnya nggak ada agentnya ya. Jadi dia memang reaksi autoimun yang menyebabkan radang kronis dengan gejala diare yang kronis. Nah, ditegakkan diagnosanya melalui pemeriksaan histopatologi dari biopsi kolorektal yang pada kolonoskopi itu akan tampak ulkus-ulkus gitu ya, luas di kolorektal. Nah, terus kemudian ini lagi yang sering-sering saja ya, ini jarang. Nah, Barrett esophagus. Barrett esophagus ini beda lagi penyebabnya, bukan autoimun, bukan terpapar partikel yang tersedot dari luar, bukan. Ini terpapar oleh cairan asam lambung. Nah, terpapar cairan asam lambung karena reflux dari cairan asam lambung yang pergi ke arah esofagus. Ya, harusnya itu cairan lambung tetap berada di lambung ya, nggak kemudian balik ke atas. Nah, begitu cairan yang asam ini balik ke atas ya, ditandai dengan gejala pasiennya merasa heartburn, jadi seperti panas terbakar di daerah tengah dada karena di situ letaknya kerongkongan esofagus, maka epitel esofagus yang semula normal ya akan epithelial squamous normal akan berubah mengalami metaplasia dulu. Jadi biasanya perjalanannya adalah radang kronik, terus metaplasia, kemudian berubah menjadi sel epitel matur yang lebih kuat untuk menerima trauma ya metaplasia itu. Terus kemudian menjadi displasia ringan, sedang, berat. Ya, seperti yang diceritain kemarin itu displasia ringan, sedang, berat. Nah, yang Barrett esophagus ini mula-mula bermetaplasia dari epitel squamous menjadi epitel kolumnar gitu ya. Nah, kemudian akan menjadi kelenjar-kelenjar di daerah yang tidak seharusnya ada kelenjarnya di situ. Terus displasia ringan, sedang, berat menjadi adenokarsinoma di esofagus. Ya, jadi karena terpapar oleh bahan yang ada di dalam tubuh sendiri, tetapi pada tempat yang tidak sesuai gitu ya. Ini juga karena autoimun yang ini. Terus bisa juga karena cacing ya, cacing gitu ya. Jadi karena parasit. Terus juga bisa karena infeksi virus. Nah, contohnya adalah hepatitis yang B dan C. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya adenokarsinoma atau hepatocellular cell karsinoma. Nah, untuk osteomilitis ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Jadi, misalnya terjadi osteomilitis kronis ya, biasanya ada bakteri di situ Staphylococcus aureus. Kalau tidak segera mendapatkan terapi antibiotik yang adekuat, ya maka dia radangnya akan jalan terus. Nah, pada proses kronik inflamasi itu diproduksi banyak radikal bebas ya, yang dapat menyebabkan sel itu mengalami mutasi DNA dan kemudian tumbuh berlebih-lebihan, tidak terkendali karena yang mutan tadi itu menghasilkan anak-anak yang juga mutan ya.
Dan kalau sudah sel mengalami mutasi, itu biasanya diikuti oleh sudah driver mutasi pertama, diikuti passenger mutasi berikutnya, berikutnya, berikutnya tambah sampai banyak terjadi genomic instability. Nah, muncullah bisa kemudian osteomyelitis ini menjadi kanker yang disebut sebagai osteosarkoma di kemudian hari atau menjadi squamous cell karsinoma pada daerah lubang di kulit yang dari situ keluar cairan nanah. Nah, di sekitar lubang itu kan juga meradang kronik ya, terpapar dengan pus terus-menerus ada bakterinya, itu juga bisa mengalami keganasan squamous cell karsinoma. Tulangnya sendiri bisa mengalami keganasan osteosarkoma di kemudian hari. Ya, jadi itu contoh-contohnya. Terus apakah yang infeksi virus hanya pada hepatocellular cell karsinoma? Tidak, seperti HPV virus nanti ada di belakang ya. Nah, sekarang itu tadi yang karena apa? Infeksi gitu atau inflamasi gitu ya, karena kronik inflamasi baik karena infeksi maupun lainnya. Sekarang yang karena diwariskan gitu ya. Jadi inherited. Nah, inherited ini contohnya adalah mutasi pada gen RB atau gen retinoblastoma. Retinoblastoma ini merupakan pengatur dari siklus sel, dia adalah tumor supresor gen, ya. Sehingga kalau ini dia tidak berfungsi, maka sel yang mengalami mutasi itu tidak ada yang menyetop untuk berproliferasi, akan terjadi proliferasi yang berlebih-lebihan, ya. Jadi hilang kontrol terhadap siklus sel, terus memproduksi sel-sel yang baru walaupun mutasi tidak peduli, ya. Nah, Li-Fraumeni syndrome itu, ini sebentar. Ya, ada mutasi gen RB, biasanya kankernya bentuknya osteosarkoma contohnya ya. Terus Li-Fraumeni syndrome ini eh, karena mutasi pada gen P53, di mana pada satu keluarga itu didapatkan ada beberapa orang yang menderita karsinoma, sarkoma gitu ya, karena mutasi pada TP53 ini. Ini juga suatu gen supresor tumor ya. Jadi kalau dia merupakan pengatur dari apoptosis, repair gitu ya, dan siklus sel, maka kalau dia itu guardiannya ya dia itu ya, pas pampresnya. Jadi kalau dia sakit, maka terjadi kekacauan, tidak ada apoptosis pada sel yang mengalami mutasi DNA, terus sel yang mutasi DNA itu berproliferasi semau-maunya, dan juga tidak ada yang memperbaiki gitu ya. Jadi terjadi peningkatan genomic instability, mutasi-mutasi yang lainnya akan bertambah-tambah banyak ya dengan adanya banyak anak-anak produk dari sel yang DNA mutasi. Nah, terus ini lagi yang terkenal juga ya. Familial adenomatous polyposis ini mutasinya pada gen repair ya. Jadi ini akan menyebabkan terjadinya adenokarsinoma di kolorektal pada usia muda. Diawali dengan polip-polip dulu, ya di polipnya jumlahnya bisa 100 gitu sampean. Jadi polip itu tumor jinak ya di usus. Nah, itu bisa sampai 100 gitu kalau yang didasari oleh kelainan genetik. Nah, neurofibromatosis tipe 1 itu ditandai dengan penyakit ada benjolan-benjolan yang multiple di daerah wajah, di daerah tangan, kaki, merata ya. Dan ini bisa kemudian menjadi keganasan transformasi malignan menjadi malignan peripheral nerve tumor. Jadi dia akan meningkatkan sinyal untuk pertumbuhan. Jadi sinyal-sinyal pertumbuhan itu pada akhirnya akan merangsang sel untuk membelah diri. Gitu kan butuh sinyal pertumbuhan ya. Nah, terus kemudian yang juga faktor keturunan adalah BRAS ya, BRCA ini. Kalau dibaca di PA itu BRCA. BRCA1, BRCA2 ya. Terus tumor ovarium. Jadi kalau ada mutasi di BRCA1, BRCA2, pasiennya bisa menderita karsinoma di payudara atau karsinoma di ovariumnya ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penyebab-penyebab dari kanker yang berasal dari infeksi mikroorganisme. Kalau tadi kan dari kronik inflamasi ya, tapi kalau ini khusus mikroorganisme, mulai dari yang virus, baik yang virus DNA kayak penyebabnya CA cervix ya. Kenapa kok bisa jadi CA cervix kalau ketempelan HPV? Karena HPV ini punya protein ya, jadi mengkode adanya onkoprotein
yang kemudian mencegah berfungsinya P53. Jadi menghambat tumor supresor gen onkoproteinnya. Terus EBV ini menyebabkan limfoma dan juga CA nasofaring ya, dan juga menyebabkan tumor di otot polos gitu ya. Terus kemudian ini tadi yang saya ceritakan hepatitis B, hepatitis C ya. Jadi ada yang DNA, ada yang RNA virusnya ya. Human herpes virus pada orang yang biasanya penderita AIDS itu juga menyebabkan Kaposi sarkoma ya, sarkoma dari vaskuler, jadi dari endotel. Terus kemudian ada bakteri. Nah ini kalau sering sakit MAH ya, gastritis, terus gastritisnya itu sampai lebih dari 3 bulan, jadi menjadi gastritis yang kronik. Penyebabnya ada dua. Jadi ada gastritis kronik yang autoimun dan ada gastritis kronik yang karena bakteri yang bisa kemudian menjadi kronis ya. Bakterinya yaitu Helicobacter pylori. Sehingga kalau oleh pasien itu hanya diobati dengan antasida ya, dengan apa namanya Promak gitu aja ya, tanpa kemudian dibiopsi sehingga tidak tahu adanya bakteri, maka ini akan menimbulkan radang kronik yang menetap, merangsang terjadinya adenokarsinoma di gaster maupun limfoma maligna. Ini yang karena sel limfositnya ya. Nah, terus kemudian juga bisa karena parasit ya, cacing-cacing itu kalau dia nyasar ke buli, nyasar di apa ductus itu, koledokus gitu akan menyebabkan terjadinya karsinoma di situ di kemudian hari. Nah, perkembangan dari kanker itu bertahap sebenarnya, jadi melewati proses yang bertahun-tahun yang sayangnya memang tidak terasa ya. Jadi tidak kemudian begitu ada mutasi langsung terasa cokot-cokot gitu sehingga cepat terdeteksi, enggak, sayangnya itu ya. Jadi memang dia perubahannya itu mulanya itu kan molekuler ya. Jadi tidak bersifat mematikan tapi ada kerusakan genetik ya yang terjadi di awal karsinogenesis. Jadi mulanya adalah sel normal, terus ada mutasi yang menginisiasi ya, driver mutasi, terus kemudian normal sel ini berubah menjadi menginisiasi prekursor ya, yang sel prekursor itu bakal ganas ya, itu memiliki sifat stem cell like. Jadi dia bisa berdiferensiasi menjadi apa aja, menjadi sel squamous yang ganas, menjadi sel kolumner yang ganas, jadi adenokarsinoma gitu ya. Nah, eh, sebelum dia berubah tadi itu ya menjadi sel prekursor untuk jadi ganas, dia tentu saja terinduksi dengan karsinogen, misalnya terpapar asap rokok gitu, atau terkena arsen atau tadi asbestos, silika gitu-gitu ya. Jadi ada penyebabnya dulu ya. Terus kemudian sesudah dia menjadi sel bakal ya, bakal kanker jadi komposisi DNA-nya tentu saja sudah mengandung DNA yang mutasi ya kan, sudah ada mutasi awal ya. Nah, terus ada tambahan driver mutasi yang lain, terus dia benar-benar menjadi sel apa ya, sel kanker yang calon sel yang tumbuhnya monoklonal gitu ya. Jadi ini, jadi klonal ekspansi selnya jenisnya sama dari satu single prekursor itu nanti menjadi ini monoklonal sel. Jadi berproliferasi menjadi sel yang kemudian menjadi macam-macam. Jadi mulanya kan DNA mutasinya apa gitu ya pada gen repairnya yang mutasi gitu ya. Tapi ini nanti akan jadi kanker yang dengan mutasi pada berbagai macam gen gitu itu ya. Jadi itu yang disebut dengan genomic instability. Jadi gross mutasinya itu jadi besar-besaran gitu loh mengenai beberapa gen ya. Jadi ada mutasi-mutasi ikutan yang disebut dengan passenger mutasi ya, membentuk klon seperti ini. Nah, apa yang menyebabkan tadi udah ya virus, terus bahan chemical, kemudian apa namanya radikal bebas gitu kan ya. Terus kemudian atau ada kerusakan genetik yang tadi yang seperti sudah ditunjukkan yang diturunkan gitu ya. Atau secara spontan. Nah, yang sering terjadi perubahan gen secara spontan itu adalah pada usia tua. Makanya keganasan itu sering didapatkan pada usia tua. Nah, apa yang bisa mengalami mutasi, jadi target mutasi pada kanker itu pada umumnya adalah gen 4 ini yang penting, ya, yang bisa kemudian jadi kanker. Kalau yang mutasi adalah proto-onkogen, karena ini mengendalikan siklus sel, jadi mengendalikan pertumbuhan, ya, terus dan proliferasi tadi ya.
Terus kemudian gen yang tumor supresor. Kalau ini inaktivasi ya, menghambat. Jadi ini tadi meningkatkan proto-onkogen. Satunya lagi menghambat tumor supresor gen mutasinya. Nah, terus juga kalau mutasi pada gen-gen yang mengontrol program sel death ya atau apoptosis, maka itu juga akan menimbulkan terjadinya kanker. Dan yang berikutnya, kalau ada mutasi pada gen yang berperan untuk memperbaiki kerusakan DNA, ya, contohnya gen yang APC tadi itu misalnya ya. Jadi, kalau sudah tahu empat ini gunanya apa? Berarti kita kalau mencari terapi atau kalian penelitian dengan fokus terapi alternatif, entah itu dari bahan fitofarmaka ya, dari tumbuhan atau dari bagian protein apa dari hewan yang kemudian dicalonkan untuk menjadi anti kanker, maka dia harus jelas kerjanya. Maka dia menghambat pertumbuhan yang berlebihan dari kanker, berarti dia menekan proto-onkogennya itu, ataukah dia melepaskan hambatan tumor supresor gennya, jadi tumor supresor gennya itu diaktifkan kembali supaya bekerja, ataukah kemudian dia meningkatkan apoptosis pada sel ganas, supaya sel ganasnya itu banyak yang masuk ke dalam program sel death, jadi mati, bunuh diri sendiri. Ataukah kemudian ini contoh pada radiasi dan kebanyakan kemoterapi itu meningkatkan apoptosis ini, cara kerjanya ya. Selain dia sitotoksik, jadi menghambat proliferasi. Nah, terus kemudian juga, nah ini jarang menjadi target dari terapi kanker. Jadi yang mudah itu mencari bahan-bahan terapi itu pada tiga ini bekerjanya. Ya. Nah, terus kemudian, jadi karsinogenesis kesimpulannya berarti merupakan akibat atau hasil dari akumulasi ya, akumulasi mutasi yang banyak ya, secara bertahap. Jadi tidak kemudian mendadak langsung terjadi. Nah, setelah dia mengalami tadi paparan-paparan gitu ya, terus tumbuh sudah klonal ya, menjadi monoklonal sel kankernya, pertumbuhan yang monoklonal, berikutnya apa yang terjadi? Nah, dia punya banyak sifat ya, banyak sifat. Ada berapa ini sifatnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi punya 10 sifat yang berbahaya ya. Apa itu yang pertama? Jadi dia memiliki mekanisme untuk tetap menghasilkan atau menginduksi sinyal proliferasi secara terus-menerus tanpa kontak dengan growth factor. Ya. Tanpa terjadi ikatan antara growth factor dengan reseptor growth factor, dia mampu menginduksi sinyal untuk dirinya sendiri, gitu. Jadi memerintahkan dirinya sendiri untuk berproliferasi, walaupun sedang tidak ada growth factor, ya, gitu sifatnya. Jadi menjadi apa? Komandan atas dirinya sendiri. Jadi dia itu benar-benar otonom ya, tumbuhnya otonom istilahnya. Nah, setelah dia tadi ya sakarepnya sendiri bisa proliferasi ya, tentu saja kan nggak sembarangan ya, ada sel asing dengan DNA mutasi ini nggak dikenali kok selnya gitu kan. Nah, selalu akan ada respon dari sistem imun ya. Biasanya di situ akan banyak datang sel limfosit T biasanya ya. Tuh. Nah, tetapi sel limfosit T ini kemudian bisa tidak bekerja. Jadi sel limfositnya itu bisa malah dia yang apoptosis, gagal mengenali bahwa sel kankernya itu adalah sel yang harus dibunuh. Ya, jadi punya kemampuan sel kanker itu punya kemampuan menghindar dari dihancurkan oleh sel imun. Jadi menghindar. Harusnya kan sel imunnya teraktivasi, menengarai bahwa ini ada sel yang bahaya, dimatikan, dilakukan apoptosis. Tapi ini nggak kebalik. Jadi yang apoptosis malah si tentaranya gitu ya. Nah, musuhnya terlalu kuat. Jadi tentaranya malah yang bunuh diri. Berikutnya adalah sesudah dia berhasil menghindar ya, berhasil menghindar dari sistem imun, maka dia juga menghindar dari tumor supresor gen gitu. Jadi menghindar dari tumor supresor gen di mana akan terjadi mutasi susulan ya. Misalnya mulanya itu yang mutasi pada proto-onkogen gitu kan. Nah, kemudian mutasi susulan itu akhirnya mengenai juga si tumor supresor gen sehingga tidak bisa bekerja sebagai tumor supresor gen. Atau cara lain tadi
Cara lain adalah DNA virus itu tadi seperti ya pada HPV masuk toh, masuk ke dalam inti dari sel bukan dinding, sel di leher rahim ya di serviks. Nah, dari itu akan diproduksi onkoprotein. Jadi protein yang merangsang sinyal proliferasi berjalan terus. Nah, onkoproteinnya ini memblokir sifatnya pekerjaan dari tumor supresor gen. Nah, caranya bisa seperti itu. Jadi tumor supresor gennya padahal gak mutasi gitu ya. Tetapi kerjanya diblokir oleh protein yang dihasilkan oleh virus tadi ya, oleh sel yang terinvasi virus penyebab kanker. Nah, terus kemudian sifat yang berikutnya adalah jadi bersifat immortal. Dia replikasi terus tanpa batas ya, sehingga tumor ganas itu akan mencapai ukuran yang meningkat terus sangat besar gitu ya. Mulai-mulai dari kecil ya tidak terdeteksi oleh radiologi, tidak teraba, sampai kemudian diameternya itu besar ya, 15 cm, 20 cm gitu ya. Jadi karena tidak ada yang menghambat pertumbuhannya ya, jadi immortal, hidup terus, nggak ada matinya ya kan, nggak ada matinya. Terus kemudian si sel tumor ini, sel ganas ya, sel kanker itu juga menyebabkan diproduksinya sitokin-sitokin proinflamasi. Jadi akan terjadi gejala-gejala akibat banyaknya sitokin proinflamasi. Seperti malaise, orangnya itu letih, lemah gitu, lemes ya. Terus kemudian juga akan malam kacektis, jadi susah makan ya, nafsu makannya tidak ada gitu ya. Itu karena pengaruh sitokin-sitokin proinflamasi. Terus kemudian mengalami nyeri ya, pada daerah situ akan terjadi radang. Nah, pada tumor yang besar misalnya pada pasien osteosarkoma gitu tuh kalau dia sudah sangat besar di permukaan kulitnya itu tandanya itu seperti kayak radang akut gitu. Jadi ada benjolan, terus warnanya hiperemia, merah gitu ya. Edema sekitarnya gitu. Seperti itu ya. Jadi karena tadi merangsang meningkatnya keluarnya sitokin-sitokin proinflamasi. Terus kemudian berikutnya dia ingin melebarkan sayap, buka cabang, ya kan? Setelah sudah berhasil survive di satu kota gitu ya, di satu organ, dia akan buka cabang ke tempat lain. Jadi mau mengirim duta-duta besarnya itu ke organ-organ lain itu yang paling bahaya. Nah, di situ kan dia biasanya juga ada peningkatan dari vascular endothelial growth factor gitu ya. Jadi eh, kanker itu biasanya hipervaskuler ya. Nah, terus sel kankernya itu memiliki kemampuan untuk menembus membran basal dari pembuluh darahnya itu ikut aliran darah maupun aliran limfatik ya, pergi ke kelenjar getah bening, jadi menyebar secara limfogen, atau pergi ke aliran darah menyebar secara hematogen. Biasanya yang sering adalah ke paru, gitu ya. Kalau yang hematogen, paru, otak, liver, nah gitu, sampai juga ke tulang itu secara hematogen. Kalau yang secara limfogen ke kelenjar getah bening di sekitar area organ yang terkena. Misalnya kankernya di paru ya, maka kelenjar getah bening yang membesar seringkali adalah di daerah koli di leher. Terus kankernya di daerah nasofaring, saluran nafas atas, itu yang sering pertama membesar juga kelenjar getah bening di leher ya. Jadi yang dekat-dekat situ dulu. Kanker payudara, kelenjar getah beningnya harus diperiksa adalah yang di ketiak, di aksila ya. Baru kemudian dia juga bisa bermetastasis ke kelenjar getah bening lebih jauh, yaitu di daerah supraklavikula misalnya ya. Nah, untuk kanker-kanker yang letaknya itu di intraabdomen, misalnya kanker ovarium, nah itu menyebarnya ke kelenjar getah bening apa namanya iliaka, jadi di sekitar situ ya di dalam perut juga, atau misalnya di ke kelenjar getah bening inguinal kalau yang bisa teraba dari luar. Terus kanker kulit misalnya yang ada di daerah pedis, pedis itu di kaki ya. Nah, itu menyebarnya squamous cell carcinoma misalnya gitu ya. Menyebarnya ke kelenjar getah bening di inguinal. Jadi se, searah dengan kemana arah aliran limfatiknya yang terdekat itu duluan yang kena ya. Nah, seperti itu. Jadi dia punya kemampuan kemudian untuk pergi kemana-mana. Terus tadi bertambah-tambah mutasinya. Jadi terjadi genomic instability ya. Terus kemudian eh, terhadap program sel death ya. Jadi tidak
mengalami apoptosis. Ya. Jadi ada diproduksi peningkatan protein dari gen anti apoptosis kayak BCL2 gitu-gitu tuh ekspresinya akan meningkat karena dia anti apoptosis ya. Yang bugs-nya tertekan, yang pro apoptosis itu tertekan pada keganasan. Jadi biasanya kalian nanti kalau meriksa kultur terus dikasih perlakuan herbal apa gitu, kadang itu yang diperiksa itu BCL2-nya gimana, terus bugs-nya gimana gitu ya. Nah, terus kemudian sel kanker itu perlu makan ya kan. Tadi sudah diceritakan bahwa dia akan apa namanya membuat supaya dirinya itu bisa mendapat masukan nutrisi oksigen yang banyak supaya bisa tetap tumbuh dengan lancar gitu ya. Maka akan ada tadi peningkatan jumlah pembuluh darah ya, VEGF vascular endothelial growth faktornya meningkat, akan ada pembuluh-pembuluh darah yang baru jadi hipervaskuler ya. Jadi merangsang terjadinya pembentukan pembuluh darah yang baru disebut sebagai angiogenesis ya. Terus kemudian juga terjadi apa ya? Ada gen-gen yang dia itu ibaratnya itu kokinya gitu ya. Jadi menyediakan makanan gitu yang berurusan dengan bagaimana supaya metabolisme sel kanker itu terjaga gitu ya. Nah, itu ada yang gen yang bertanggung jawab terhadap itu. Jadi yang menyediakan energi untuk sel kankernya ya. Nanti kita lihat gennya apa misalnya contohnya. Jadi seperti itu, sifatnya itu ada banyak banget dan pokoknya tujuan akhir dari semua sifat yang hallmark 10 sifat tadi itu adalah mempertahankan sifat immortalnya itu dan bisa beranak pinak tanpa ada yang bisa menghentikan gitu ya. Yang dicoba untuk bisa menghentikan adalah kemoterapi ya. Sekarang kita mulai dari awal ya. Jadi tadi kan salah satu target mutasi itu adalah protoonkogen. Jadi sebetulnya protoonkogen itu apa? Protoonkogen itu adalah gen yang normal, ya, dan dia merangsang terjadinya proliferasi sel. Dibutuhkan sebetulnya untuk merangsang proliferasi sel, gitu ya. Dia mengkode growth factor, ya, untuk kemudian berikatan dengan reseptor dari growth factor, mengaktifkan transduksi sinyal, ya, pada sistem signaling untuk siklus sel, ya. Terus kemudian mengaktifkan transkripsi faktor yang kemudian hasil akhirnya adalah masuk ke dalam siklus sel, selnya itu dan membelah diri dengan sukses menjadi dua anak yang sehat normal, gitu kan? Harusnya ya. Nah, terus si protoonkogen ini tapi bisa menjadi onkogen karena tadi tereksposur dengan karsinogen-karsinogen tadi itu ya. Nah, onkogen itu apa artinya? Berarti dia adalah protoonkogen yang mengalami mutasi atau yang overekspresi gitu. Sehingga karena dia mutasi, dia berfungsi otonom sakarepnya sendiri ya. Jadi walaupun tidak ada growth factor, tidak ada ikatan antara growth factor dengan growth factor reseptor, dia tetap bisa merangsang sinyal-sinyal transduksi, faktor transkripsi untuk merangsang pembelahan diri yang terus-menerus ya. Onkogen menghasilkan protein yang nanti ini bekerja disebut dengan onkoprotein ya, yang mengendalikan peningkatan dari proliferasi sel kanker gitu ya. Terus peranan dari onkogen itu apa ini berarti? Jadi terutama adalah menghasilkan onkoprotein yang bekerja aktif ya untuk melakukan atau menginduksi proliferasi sel yang autonom tanpa perlu rangsangan dari luar ya. Nah, jadi autocrine cell signaling namanya ya. Jadi sinyal autocrine yang terus-menerus. Jadi dia merangsang diri sendiri ya. Nah, ini. Jadi sifat yang pertama tadi kan pada hallmark tadi ya. Yang hallmark tadi kan pertama dia mempertahankan dirinya itu harus menghasilkan keturunan yang banyak gitu kan. Nah, sustaining proliferative sinyal. Jadi harusnya itu adalah ada sebentar ya. Nah, harus kepencet. Harusnya adalah ada growth factor diikat oleh ini di permukaan membran sel growth factor reseptor ya. Contoh growth factor reseptor misalnya HER2 gitu tuh ya. Kalau di breast itu ya human epidermal growth factor reseptor tipe ya HER2. Nah, itu harus ada growth factor kemudian berikatan dengan growth factor reseptor baru kemudian dia dengan bridging protein
merubah ras yang inaktif menjadi ras yang aktif. Ya. Nah, ras yang aktif itu akan ras yang aktif itu akan bekerja untuk memproduksi tadi faktor-faktor transkripsi ya, mengkode transcription factor dan juga mengkode gen yang bertanggung jawab terhadap metabolisme untuk pertumbuhan sel gitu ya. PI3K ini AKT yang menghambat ini ya itu adalah piten. Jadi nanti kalau ada obat herbal-herbal itu kadang dia fungsinya mengaktifkan pitennya ini supaya menghambat kerjanya PI3K gitu. Dia akan mengaktifkan AKT, mengaktifkan mTOR, meningkatkan sintesa protein ya, kemudian juga mengaktifkan metabolisme untuk bekal pertumbuhan sel siklus proliferasi ya. Dan itu dibantu oleh ini aktivitas dari si aktif RAS tadi mengaktifkan RAF, MAPK, terus kemudian dia mengaktifkan gen MYC dan siklin ya. Nah, siklin ini yang sangat berperan terhadap pembelahan diri jadi pada siklus sel ya. Jadi ini kemudian kalau sudah lengkap yang bertanggung jawab terhadap metabolisme, produksi protein dan yang bertanggung jawab terhadap pembelahan sel udah lengkap semua masuk kepada siklus sel kemudian ya. Nah, jadi mutasi itu akan merubah proto-onkogen menjadi onkogen. Terus si onkogennya itu, jadi misalnya proto-onkogennya ini adalah pada growth factor reseptor ya, dia akan mengkode onkogen yang bertindak sebagai growth factor reseptor yang tidak usah berikatan dengan growth factor dari luar, tidak usah ada yang komandannya, dia akan terus-menerus menghasilkan protein yang merangsang sinyal pertumbuhan, walaupun tidak ada growth factor gitu ya. Yang sering mutasi menghasilkan onkoprotein mutan tadi itu adalah growth factor reseptor ini ya kayak HER2 gitu, RAS, jadi ini protein RAS ya. Terus kemudian sinyal protein yang ada di bawah-bawahnya RAS. Jadi RAF, MAPK dan lain sebagainya. Ada jalur downstreamnya ini ya. Ada yang mutasi pada MYC-nya, mutasi pada siklin D-nya. Nah, jadi ini adalah gen yang mengalami mutasi baik pada tumor suppressor gen maupun pada onkogen tadi ya. Yang penting-penting gitu ya. Tadi udah diceritain ya. P53, RB, HER2 ini di breast cancer ya ini di breast cancer. Terus kemudian RAS ini ya pada mutasi KIRAS itu pada kolorektal ya, kolorektal cancer. Terus dan lain-lainnya. Ideal 1, ideal 2 ini contohnya mutasi di kondrosarkoma, glioblastoma, gitu-gitu ya. Terus BCL2 ini akan didapat, ini kan apoptosis ya, ekspresinya akan meningkat, bisa dipulas dengan pemeriksaan imunohistokimia, itu meningkat ekspresinya pada limfoma, keganasan dari sel limfosit, ya pada follicular limfoma misalnya, gitu. Nah, ini PDL1 dan PDL2 ini, jadi kan ada program sel death gitu ya. Nah, PD1 itu tidak boleh sampai berikatan dengan PD ligan ini ya. Jadi ini hubungan yang terlarang antara PD dengan PDL gitu. Kalau sampai itu berikatan, si PD-nya berikatan dengan PDL1, maka sel limfosit yang harusnya bertugas untuk mematikan sel kanker, sel limfositnya yang apoptosis. Itu yang tadi sudah saya ceritakan tadi ya, sel limfosit T. Ya, jadi dia sangat berpengaruh pada fungsi tadi melarikan diri dari imun respon tadi ya. Nah, untungnya sekarang ada imunoterapi ya, imunoterapi yang menjadi anti PDL1. Jadi mencegah ikatan antara PD1 dengan PDL1 supaya limfositnya tetap bisa berfungsi ya untuk imun respon, mematikan sel kankernya gitu. Ada obatnya sekarang ya. Dan itu obatnya itu baru berespon kalau ekspresi PDL1-nya tinggi di dalam kanker tersebut. Jadi diperiksa dengan imunohistokimia. Nah, sekarang ada beberapa ini ya, tadi yang growth factor lainnya yang bisa bisa menjadi onkogen gitu ya, dan kemudian bisa mencetuskan terjadinya kanker pada manusia.
Itu contoh yang lain adalah ini PDGF, fibroblast growth factor, TGF, HGF itu bisa mengalami overekspresi gitu ya. Jadi tidak selalu mutasi tapi bisa juga overekspresi, bisa amplifikasi. Contohnya amplifikasi misalnya juga MDM2 itu amplifikasi pada sarkoma. Contohnya di low grade osteosarkoma maupun liposarkoma ya. Terus ini lagi KIT ya, KIT atau CD117 ini mengalami mutasi pada gastrointestinal stromal tumor. Nah, ini kalau bisa menemukan driver mutasinya, jadi mutasi yang penting yang menentukan pertumbuhan dari sel kanker itu, maka bisa dibuatkan antinya. Nah, antinya itu targeted terapi. Jadi, kenapa sih kok butuh targeted terapi? Karena kalau kemoterapi itu efeknya kemana-mana gitu. Sel-sel yang normal itu banyak yang ikut juga terpengaruh, ikut mati selnya sampai rambutnya rontok, mual, muntahnya berat. Untuk pasien-pasien yang sudah ketemu target terapinya seperti anti HER2 ya dengan trastuzumab atau Herceptin, terus kemudian anti KIT ini ya dengan imatinib gitu, maka konon kabarnya efek sampingnya tidak terlalu besar untuk pasien ya. Jadi langsung menuju gen targetnya gitu ya. Nah, terus kemudian ini. Jadi yang mengalami mutasi juga yang bisa menyebabkan kanker adalah protein yang terlibat dalam sinyal transduksi pada protein yang meregulasi inti dan juga pada regulasi cell cycle terutama keluarganya siklin. Keluarganya siklin ini penting banget ya. Yang tadi saya ceritakan CDK4 itu juga mengalami amplifikasi bentuknya pada sarkoma ya. Jadi di tadi liposarkoma atau low grade osteosarkoma. Nah, hallmark yang lainnya adalah tadi menghindar dari kerjaannya tumor suppressor gen gitu ya. Jadi berarti supaya bisa tumbuh pesat gitu ya, supaya bisa memperbanyak diri tanpa batas, dia harus tadi punya onkoprotein ya, punya sinyal yang aktif-aktif sendiri otomatis ya, dan juga harus ada yang bisa menghambat pekerjaan dari tumor suppressor gen. Ya. Nah, tumor suppressor gen yang utama itu adalah RB dan P53. Ya. Jadi ini, jadi ini adalah penghambat tumbuhan itu bekerjanya di sini. Ya. Jadi misalnya P53 dan lain sebagainya menstimulasi inhibitor terhadap siklin. Tadi kan siklin soalnya penting ya. Jadi yang diinhibisi memang si siklin ini. Contohnya siklin inhibitor ini adalah P16. Ya. Terus kemudian kalau ini apa namanya meningkat aktivitasnya kan terstimulasi tadi oleh B53 ya, maka kerjaannya adalah menginaktivasi atau menghambat kerjanya siklin D, siklin E yang mengontrol siklus sel. Ya. Nah, siklin D dan siklin E terhambat ya, itu akan menyebabkan retinoblastoma gen yang juga suatu tumor suppressor gen mengalami hipofosforilasi. Nah, ini RB yang mengalami hipofosforilasi itu mengikat protein E2F. Nah, protein E2F yang diikat oleh hipofosforilated RB ini akan menyetop G1 tidak bisa pergi ke S. Jadi checkpointnya di situ, ya. Penjaga gawangnya itu di situ gitu ya. Supaya siklus selnya mandek, sel yang mengandung DNA mutasi nggak bisa berproliferasi, harus diperbaiki dulu. Itu nyetopnya itu di antara G1 mau pergi ke S ini disetop. Tapi ya itu harus RB-nya mengalami hipofosforilasi. Jadi dia bisa berikatan dengan E2F gitu ya. Jadi ini hipofosforilasi itu terikatnya cuma dengan dua ini, ya. Sehingga dia ada tempat untuk berikatan dengan E2F, E2F-nya tidak teraktivasi, tidak bisa kemudian pindah dari G1 ke S, siklus sel berhenti. Tetapi kalau sampai ada growth factor yang merangsang pertumbuhan, ya, seperti ada epithelial growth factor, PDGF, gitu-gitu, teraktivasi. Ini contohnya mutasi pada PDGF, ini contohnya juga di gastrointestinal stromal tumor ya. Nah, kalau sampai growth factor itu yang teraktivasi, maka dia akan mengaktifkan tadi protein yang menjadi raja untuk siklus sel siklin D ya maupun siklin E. Nah, ini akan mengaktifasi
Rb menjadi hiperfosforilasi. Jadi Rb-nya dikasih kerjaan mengikat banyak PP ini, sehingga dia nggak sempat membiarkan E2F-nya itu lepas dari genggamannya. Ini kan tadi digenggam gitu ya. Ini kan lepas soalnya dia sibuk berikatan dengan lainnya gitu ya. Jadi sudah punya pilihan yang lain, sudah dia pergi meninggalkan E2F lah. E2F-nya bebas, manceplah di E2F site ya. Di situ kemudian pergi dari siklus sel itu dari G1 masuk ke S ya. Terus aktiflah siklus selnya. Itu ya. Nah, ini kan ya siklus sel yang lengkap. Jadi G1 ke fase S, S-nya ke G2, G2 terus mitosis gitu ya. Jadi checkpointnya ada di dua tempat ini. Di G1 jangan sampai pergi ke S, itu pegang perannya adalah RB, Pak RB ya. Terus kemudian dari G2 ke M ya, itu adalah P21 yang memegang peranan untuk menghambat siklin ini, grup siklin ini supaya tidak bisa dari G2 bermitosis. Jadi checkpointnya itu padahal sudah dua gerbangnya ya. Nah, jadi RB ini fungsinya tadi meregulasi G1S checkpoint ya. Jadi itu merupakan portal pertama yang harus dilewati, halangan rintang pertama yang harus dilewati sebelum sel itu membelah diri di sini, gitu ya. Nah, jadi di daerah sini, ya di daerah sini itu yang menghambat adalah P16 tadi itu yang diaktifkan silika inhibitor berupa P16 yang diaktifkan oleh P53 tadi ya. Terus di daerah sini itu yang menghambat adalah P21. Di daerah sini juga P21, di sini juga P21. Jadi P16 yang di awal tadi dari menghambat dari G1 ke S. Yang selanjutnya itu penghambatnya P21 ya. Ini yang memegang peran itu selalu yang siklin-siklin ini yang kemudian menyebabkan membelah diri, mengontrol untuk siklus sel itu berjalan. Ya. Nah, yang terakhir adalah, belum yang terakhir tumor suppressor gen maksudnya adalah P53. Ya. Kenapa disebut guardian of genome ya? Jadi P53 ini tugasnya itu nggak cuma yang menghambat tadi itu, tapi dia nyambi banyak ya. Jadi job description-nya itu banyak. Jadi kalau sampai ada apa namanya radiasi, bahan karsinogen, bahan mutagen yang kemudian mengenai sel yang sehat, ya, ini sel yang sehat dulu yang dibicarakan ya. P53-nya wild type, ya normal, wild type. Nah, terus akan mengalami kemudian kerusakan DNA gitu kan sel yang sehat ini karena kena karsinogen ya. Nah, ini akan mengirim sinyal, sel yang sakit itu tadi akan mengirim sinyal sehingga P53-nya terakumulasi proteinnya itu berikatan dengan DNA. Ya. Nah, juga dirangsang oleh terjadinya oncogenic stress atau hipoksia, menyebabkan akumulasi dari P53. Nah, begitu dia terakumulasi di situ, ya, maka P53 ini proteinnya akan merangsang sel itu kemudian menua, ya, dan dengan sendirinya mati, ya atau merangsang tadi gen supresor tumor P21 yang bisa menghambat kerjanya siklin, keluarga siklin. Menyebabkan stop di fase G1 nggak bisa ke S. Ya. Kenapa di stop? Mau diperbaiki dulu. Jadi P53-nya juga mengaktifkan gen yang disebut GADD45, yaitu suatu DNA repair yang memperbaiki DNA yang rusak. Ya. Begitu ini sukses kerjanya, ya sukses, maka diizinkan berjalan lagi. G1-nya hambatan terhadap CDK dilepaskan, kemudian membelah diri. Membelah diri hasilnya anak-anak yang sehat, normal sel. Tapi kalau ini melaporkan kerjanya itu bahwa repair-nya itu gagal, gitu ya, maka si P53 akan kemudian mengaktifkan gen apoptosis. Jadi yang pro-apoptosis, ya, yaitu gen yang Bax dan Puma. Nah, gen pro-apoptosis ini akan kemudian memberikan kode kepada sel itu supaya dia bunuh diri, ya, jadi program sel death, supaya tidak bisa memperbanyak diri menghasilkan anak-anak yang mengandung DNA yang rusak. Tetapi kalau sampai karsinogen ini mengenai sel yang mengalami mutasi P53 atau loss pada area kromosom lokus yang mengandung P53 loss ya atau P53-nya mutasi, maka akan terjadi sel yang mengalami kerusakan DNA itu ya tidak ada aktivasi dari P53 yang menghambat
siklus sel. Jadi tetap tidak ada siklus sel yang terhambat, tidak ada repair ya, tidak ada penuaan kemudian mati, juga tidak ada apoptosis terhadap sel yang mutan. Jadi sel mutannya akan terus membelah diri menjadi klonal ya. Monoklonal ini sel yang ganas ya. Terus bertambah mutasi lagi lainnya menghasilkan tadi genomic instability, sel yang mengalami hallmark atau sifat genomic instability ya, sel kanker yang memiliki sifat genomic instability. Nah, kalau sudah dia sel kanker yang memiliki genomic instability, udah dia punya kemampuan 10 sifat tadi itu ya. Jadi bisa malah membunuh limfositnya, punya kemampuan untuk bisa menembus basal membran pembuluh darah, punya kemampuan untuk merangsang angiogenesis gitu-gitu ya, dengan tambahan-tambahan mutasi-mutasi yang lain-lainnya. Nah, yang terakhir, hallmark yang bagian saya itu adalah tentang menghindar dari program sel death. Jadi menghindar dari apoptosis ya. Jadi mekanisme yang penting untuk menghindar dari sel death kan tadi yang mengontrol apoptosis itu antara lain P53 gitu kan, yang guardiannya tadi itu. Berarti pada kanker itu harus ada loss dari fungsi P53 gitu. Jadi harus fungsi P53-nya itu hilang ya, lewat mutasi dari P53-nya sendiri atau lewat amplifikasi gen yang berfungsi menghambat pekerjaan P53. Jadi ada loh gen yang menghambat pekerjaan P53, yaitu gen MDM2. Nah, kalau si MDM2 ini amplifikasi, maka gen MDM2 itu akan mengaktifkan ubiquitin yang mendegradasi protein P53 sebelum dia sempat bekerja. Ya, jadi walaupun produknya proteinnya P53 itu nggak mutasi, P53-nya wild type tetap, tetapi kalau ada amplifikasi MDM2 proteinnya itu overekspresi, maka P53-nya diblokir kerjanya karena dihancurkan protein P53-nya sebelum sempat bekerja didegradasi gitu ya, paham ya? Nah, terus berikutnya, mekanisme yang berikutnya ya untuk menghindar dari apoptosis tadi, selain mempengaruhi kerjaan P53 juga nih terjadi reduksi dari regresi pada sitokrom C pada mitokondria. Jadi kalau supaya bisa apoptosis itu harusnya terjadi tadi regresi sitokrom C pada mitokondria, baru teraktivasi enzim yang menyebabkan apoptosis, yaitu caspase 9, caspase 3, terus baru apoptosis. Jadi kalau mau deteksi apoptosis itu bisa dari tingkat gennya ini ya, BCL2, terus yang pro-apoptosis Bax tadi itu yang diperiksa, atau tingkat selulernya. Jadi caspase 9, caspase 3 untuk mengetahui sel ini apoptosis atau enggak. Jadi di tingkat perubahan tingkat gen sampai ke tingkat yang sel gitu ya. Enzim yang ada di sel itu yang beneran itu sudah benar-benar mau apoptosis. Jadi jalur yang atas sampai jalur yang bawah itu bisa diketahui dengan marker imunohistokimia ya. Nah, terus jadi ya kan penyebab apoptosis itu karena kemudian tidak stabil mitokondrialnya ya. Nah, akhirnya dia kalau supaya tidak bisa apoptosis, mitokondrianya dibuat stabil. Jadi ada faktor anti-apoptosis ya yang disebut ini inhibitor apoptosis ya, IAP ini menstabilkan dengan menghambat kerjaan enzim dari caspase 9 ya. Tentu saja kemudian ini nggak bisa mengaktifasi caspase 3. Nah, yang berikutnya adalah tumor itu menghambat apoptosis dengan ini tadi, nah, yang IAP. Jadi ada 3 macam ya kerjaannya. Ada mutasi P53 atau overekspresi gen yang menghambat kerjaan P53. Terus kemudian pada ini mitokondrianya tetap stabil ya. Terus kemudian pada ini hambatan oleh IAP gitu ya bekerjanya. Jadi ini adalah mekanisme terjadinya apoptosis ya, di mana kalau seharusnya itu kalau ada radikal oksigen
terus kemudian ada radiasi atau ada bahan kimia apa yang bisa menyebabkan DNA damage ya. Kalau P53-nya itu respon, maka P53-nya akan mengkode gen pro-apoptosis yaitu bugs atau bug, dan ini akan menyebabkan stabilitas dari mitokondria itu berkurang dan terjadi tadi regresi sitokrom C yang kemudian mengaktifkan enzim caspase 9, caspase 3 dan terjadi apoptosis. Tapi kalau P53 responnya dihambat oleh adanya mutasi atau adanya gen yang overekspresi penghambatan P53 yaitu MDM2, dan ini apa, mitokondrianya tetap stabil karena adanya hambatan oleh gen anti-apoptosis seperti BCL2, BCLXL, ya, dan juga ada IAP yang menghambat langsung pada enzimnya, maka tidak akan terjadi apoptosis. Nah, mekanisme sel kankernya berarti ada tiga ini, ya, untuk kemudian tidak terjadi apoptosis. Nah, radiasi dan kemoterapi kebanyakan mengaktifkan apoptosis, jadi meningkatkan kematian sel ya, dan mencegah tadi itu kerjanya onkogen. Sampai di sini tugas saya, nanti untuk hallmark lain-lainnya akan diterangkan pengajar yang lain seperti Dr. Karyon Mintarum dan lain sebagainya. Mungkin ada yang ditanyakan, oh ya, tentang tugas presentasi jurnalnya ya. Kalian minggu depan bisa. Sudah cari jurnalnya? Halo? Sudah cari jurnalnya? Sudah dapat jurnalnya untuk jurnal reading? Suara saya bisa didengar nggak, Dek? Bisa, dokter. Nah, kira-kira kapan majunya jurnalnya? Boleh mengusulkan waktu. Kalau minggu depan belum siap, itu boleh minggu depannya lagi, boleh Mas Yan. Tapi pokoknya tidak mepet ya, tidak mepet dengan waktunya ujian akhir semester kalian. Dan juga tidak pada tanggal, saya yang waktu ada pergi pertemuan ilmiah ke Lampung itu adalah tanggal 12 sampai dengan 15 insya Allah. Bulan depan. Oktober ya, bulan depan. Nah, wis, pokoknya jangan tanggal itu ya. Kita janjian dulu. Jangan terlalu mepet UAS dan jangan pada tanggal yang mau pergi itu. Ya. Ada yang ditanyakan? Kalau bisa jurnalnya yang terhubung dengan penelitian kalian. Jadi sekalian belajarnya gitu ya. Jadi sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui ya sekalian. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita foto dulu untuk bukti presensinya sebelum diakhiri. Sudah? Sudah. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif dulu ya. Iya, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama.